Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi 6 Mei di hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu, kesempatan untuk kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Esra pasal 7 secara khusus ayatnya yang ke-10. Demikian sabda firman-Nya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita akan tekad hidup orang percaya. Kita akan belajar dari Esra apa yang harus menjadi tekad kita, apa yang harus menjadi ketetapan hati kita, apa yang harus menjadi komitmen kita sebagai umat, sebagai orang beriman yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di bukit Golgota. Kita mencoba belajar, meneladani akan tekad Esra dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Apa yang harus menjadi tekad kita sebagai orang yang percaya ataupun orang beriman kepada Kristus? Setidaknya ada 3 tekad yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani. Kita adopsi tekad dari Esra ini karena ini sesuatu yang sangat positif, sesuatu yang sangat penting untuk saudara dan saya punyai ataupun miliki. Setidaknya ada 3 tekad Esra yang juga harus menjadi tekad kita. Yang pertama, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Tekad hidup orang percaya yang pertama adalah bertekad untuk meneliti firman Tuhan, bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sehingga tekad untuk meneliti Taurat Tuhan, tekad untuk belajar firman Tuhan, itu bukan hanya tekad para pendeta, para pelayan Tuhan, tapi ini seharusnya menjadi tekad kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, untuk kita bertekad meneliti Taurat Tuhan ataupun firman Tuhan. Sangat penting untuk kita memiliki tekad ini karena ketika kita bertekad meneliti Taurat Tuhan, maka kita akan mengerti dan memahami firman Tuhan itu secara baik, secara benar, secara dalam, dan secara komprehensif. Dan itu pasti akan mempengaruhi cara kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena itu mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang beriman untuk memiliki tekad meneliti Taurat Tuhan, tekad untuk belajar akan firman Tuhan. Ketika kita sudah menjadi murid Kristus karena kita percaya dan beriman kepada Kristus, maka sesungguhnya kita masuk dalam pemuritan Kristus. Kita masuk pada sekolah kehidupan Kristus, di mana Kristus adalah guru kita dan saudara dan saya adalah muridnya. Dan bahan ajarnya jelas, hanya satu saja bahan ajarnya, yaitu Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan atau Alkitab. Karena itu sebagai siswa dari murid Kristus untuk saudara dan saya, sudah sepatutnya dan selayaknya kita belajar akan firman Tuhan ini. Kita bertekad untuk meneliti firman Tuhan ini supaya kita bisa memahaminya secara baik dan benar. Dan kalau kita memahaminya secara baik dan benar, maka pastilah itu akan menumbuhkan kualitas iman kita kepada Tuhan, iman kita dalam hidup kita sehari-hari. Jadi mari sebagai umat kita belajar untuk bertekad meneliti Taurat Tuhan, siapapun kita.
Apapun kita, Anda pelayan Tuhan kah atau bukan pelayan Tuhan, menjadi tugas dan kewajiban kita untuk meneliti ataupun belajar firman sehingga rohani kita semakin bertumbuh dengan baik, iman kita semakin baik, iman kita semakin teguh dalam pengiringan kita kepada Kristus karena kita memahami firman Tuhan itu dengan baik, dan kita memahami itu bisa terjadi kalau kita bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Yang kedua, yang harus menjadi tekad kita belajar dari Esra. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Tekad yang kedua dari Esra yang perlu saudara dan saya contohi dan teladani adalah bertekad untuk melakukan firman-Nya. Bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Bertekad untuk melakukan apa yang kita pelajari. Ini butuh ketekatan dari saudara dan saya, butuh komitmen dari saudara dan saya, butuh ketetapan hati dari saudara dan saya untuk melakukan firman. Apa artinya kita bertekad meneliti Taurat Tuhan kalau kita tidak bertekad untuk melakukannya? Kalau kita hanya bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, maka kita akan menjadi seperti ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Tapi kalau kita bertekad juga untuk melakukannya, maka saudara dan saya tidak seperti seorang Farisi atau ahli Taurat. Hanya tahu tapi tidak melakukan. Hanya pinter tapi tidak pinter dalam melakukan firman. Karena itu tekad untuk melakukan firman ini juga harus ada dalam hidup kita, harus ada dalam hati kita, sehingga kita senantiasa menghidupi firman, menghidupi dan melakukan firman yang kita pelajari. Sangat jarang orang berketetapan untuk melakukan firman. Orang seringkali hanya bertekad untuk meneliti, belajar firman, karena itu dari S1, S2 sampai S3. Di sisi yang lain itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Tapi perlu diimbangi dengan ketekatan kita untuk juga menerapkan firman. Ketekatan kita untuk melakukan firman. Makanya dalam 2 fondasi dasar dari khotbah Yesus di atas bukit, Yesus berkata seperti ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kalau suatu fondasi dibangun di atas pasir pasti tidak kuat, mudah roboh, dan kalau roboh pasti memiliki kehancuran, kerusakan yang total. Tapi kalau fondasi itu dibangun di atas batu, maka ada angin, ada badai, ada topan apapun dia kuat. Jadi kita menjadi kuat di dalam Tuhan itu bukan karena banyaknya gelar yang saudara dan saya miliki. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan itu bukan karena status kita sebagai pendeta, penginjil, penatua, syamás, guru jemaat, ataupun aktivis rohani. Bukan itu. Yang membuat kita menjadi kuat adalah karena kita melakukan firman. Karena kita menerapkan firman. Karena kita berusaha menghidupi firman dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dan inilah yang dilakukan oleh Esra. Dia tidak hanya bertekad meneliti Taurat Tuhan, tapi dia juga bertekad untuk melakukannya. Dan tekad dari Esra melakukan firman ini harus kita adopsi dalam hidup kita, harus kita contohi dan teladani. Sehingga kita belajar juga untuk bertekad melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya ketika saudara dan saya bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang suci di hadapan Tuhan karena saudara dan saya melakukannya, pasti beda kualitas kehidupan kita, kualitas pengajaran kita, kualitas apa saja pasti berbeda. Karena kita tidak hanya bertekad untuk meneliti firman Tuhan, tapi juga bertekad untuk melakukannya, maka ini kredit poin dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang ketiga, yang harus menjadi tekad kita sebagai orang percaya, belajar dari Esra. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan
dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel, serta mengajar ketetapan dan peraturan. Tekad ketiga yang perlu saudara dan saya punyai belajar dari Esra adalah tekad juga untuk mengajarkannya. Apa yang kita sudah selidiki, kita sudah tahu, kita belajar untuk melakukannya, dan setelah kita belajar melakukannya, menghidupinya, yang berikut adalah kita bertekad juga untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kita bertekad juga untuk bisa membina orang lain dalam kehidupan firman Tuhan, sehingga mereka juga bisa bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan, tapi juga bertumbuh dalam kehidupan spiritual. Ini menjadi tekad kita, mengajarkan firman. Karena saya percaya firman adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Karena itu firman harus diajarkan, disampaikan. Firman Allah berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya firman itu harus diajarkan. Kita harus sampaikan, kita harus khotbahkan kepada umat, kepada jemaat, dengan harapan bahwa umat juga bisa bertumbuh dalam pengetahuan tentang firman, dan mereka juga bisa hidup baik dan berkenan kepada Tuhan. Ini perlu ketetapan dari kita dalam mengajarkan firman itu kepada orang lain. Kalau kita ingat akan amanat agung Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan. Jadi menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat, supaya semakin banyak orang yang menjadi murid Kristus yang baik, murid Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah mengajarkannya kepada mereka. Ini yang harus menjadi tekad kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita mengajarkan ketetapan dan peraturan Tuhan, untuk kita mengajarkan firman Tuhan, kebenaran itu kepada orang lain, supaya orang lain tahu kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran, dan disinilah kuasa Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami memiliki tekad seperti Esra. Bertekad untuk meneliti firman Tuhan. Bertekad untuk melakukan firman Tuhan. Dan bertekad untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Mampukanlah kami supaya kami boleh menjalani hidup ini berpadanan dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikanlah kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.